Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita masuk pelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kondisi bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW hidup dalam masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Bangsa Arab pada masa itu memiliki kondisi yang sangat memprihatinkan, baik dari segi sosial, politik maupun agama. Dari segi sosial, bangsa Arab hidup dalam keadaan primitif. Mereka tinggal dalam tenda-tenda gurun pasir. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kelaparan dan juga peperangan antar suku. Dari segi politik, bangsa Arab memiliki pemerintahan yang kuat, namun seringkali kepala suku bertindak sewenang-wenang dan tidak adil. Dari segi agama, bangsa Arab masa jahiliyah memiliki kepercayaan yang beragam. Mereka menyembah berhala-berhala yang terbuat dari batu, kayu, atau logam. Mereka juga menyembah dewa-dewa matahari, bulan, bintang, dan angin. Selain menyembah berhala, bangsa Arab jahiliyah juga melakukan pembunuhan bayi perempuan, karena pada masa itu perempuan dianggap aib dan hina bagi keluarganya. Perjudian, mabuk-mabukan, dan minum khamar adalah kebiasaan bangsa Arab jahiliyah. Perzinahan dan perbudakan juga sering terjadi. Bahkan tanpa malu mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dengan telanjang. Oleh sebab itu Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di seluruh muka bumi. Peristiwa Perang Gajah. Perang Gajah terjadi pada tahun 570 Masehi di Mekah. Perang ini dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika pasukan Abraha mendekati Mekah, penduduk Mekah mengungsi ke pegunungan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan Abraha yang besar. Pada saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, sedang berada di Mekah. Ia memohon kepada Allah agar menyelamatkan Ka'bah. Allah mengabulkan permohonan Abdul Muthalib. Pada hari penyerangan, Allah mengutus burung-burung ababil untuk menyerang pasukan Abraha. Burung-burung itu membawa batu-batu kecil yang membakar pasukan Abraha. Pada akhirnya pasukan Abraha panik dan mereka melarikan diri. Dan peristiwa ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lahirnya Rasulullah SAW. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah, lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Anak laki-laki tersebut diberi nama Muhammad. Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'idduh bin Adnan. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal ketika usia kandungan Aminah 2 bulan. Abdullah meninggal di Yasrib atau Madinah dan dimakamkan di sana. Ketika itu Abdullah menjadi bagian dari kafilah dagang Quraisy ke negeri Syam.
Setelah Rasulullah lahir, Rasulullah dititipkan dan disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, karena pada masa itu tradisi masyarakat Arab menitipkan dan menyusukan bayi yang baru lahir. Setelah usia Rasulullah 5 tahun, Rasulullah dikembalikan di pangkuan ibu kandungnya, Aminah. Curahan kasih sayang yang diberikan Aminah kepada anaknya membuat Rasulullah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan dewasa. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, ibunya mengajak Rasulullah untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah, di Yathrib atau Madinah. Namun, di tengah perjalanan, kondisi Aminah semakin memburuk, dan Aminah pun meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa, sebuah daerah yang terletak antara Mekah dan Yathrib. Setelah ibunya meninggal, Rasulullah diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Rasulullah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, Abdul Muthalib mengasuh cucunya tidak lama. Kemudian, ia meninggal ketika usia Rasulullah berumur 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga Rasulullah tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan bijaksana. Bahkan ketika Rasulullah mulai menyebarkan dakwah Islam, Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah dengan jiwa dan raganya. Namun sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau memeluk Islam. Itulah yang membuat Rasulullah bersedih dan menangis ketika orang yang sangat ia sayangi dan melindunginya dalam menyebarkan dakwah Islam, tetapi di akhirat kelak ia tak bisa menyelamatkan Abu Thalib dari siksa api neraka karena kekafirannya. Namun ada hadis yang menjelaskan bahwa Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu hadisnya an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Abu Thalib fi qararin minan nar walaula anni syafa'tu lahu lakana fi darakil asfali minan nar. Artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Abu Thalib berada di suatu tempat di neraka, dan seandainya aku tidak memberi syafaat kepadanya, niscaya ia berada di tingkat neraka yang paling bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pamannya Abu Thalib berada di neraka. Namun, siksaan Abu Thalib tidak seberat siksaan orang-orang kafir lainnya. Hal ini dikarenakan Abu Thalib telah melindungi dan membela Nabi Muhammad SAW selama beliau masih hidup. Oke anak-anak, mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Semoga kita dapat terus meneladani sikap Rasulullah SAW. Insya Allah pekan depan kita lanjut materi berikutnya mengenai masa remaja Rasulullah. Baik, saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.